Ada tampak bahwasanya Anda ini orang yang pengen tahu tentang hukum. Akan tapi mengambil langkah sebelum tahu dengan sesungguhnya itu bisa menjadi sesuatu yang tidak baik. Tapi semuanya sudah terjadi. Anda pun seharusnya dulu kalau kita tarik ke belakang, nggak perlu bercerita bahwasanya Anda itu anak hamil di luar nikah, nggak perlu. Karena Anda tanpa Anda sadari Anda membuka aib ibu Anda sendiri. Kalau masalah itu bukan bapak Anda, bilang saja nanti kalau masalah nasab, ayah tiri atau bagaimana selesai kisah. Tapi Anda mengatakan bahwa itu adalah anak, itu adalah mungkin kami katakan pada Anda kebodohan Anda yang tidak perlu Anda sampaikan. Adapun masalah nama, nggak ada masalah pakai nama dia karena sudah tersebar di masyarakat itu sebagai ayahnya. Yang penting dalam akad ada dengan hakim atau dengan tahkim sah. Nama di kertas saja kok. Itu nggak ada masalah seperti itu. Anda tidak usah ragu. Hanya Anda bertanya tentang urusan kertas. Saya menengok sisi lain. Kenapa Anda kok gampang bercerita? Dan siapapun yang mendengar suara ini. Permasalahan dalam rumah Anda nggak perlu Anda ceritakan. Ibu Anda mungkin. Termasuk Anda, mohon maaf jika ada yang ada memang di luar nikah dan sebagainya. Nggak perlu ceritakan. Nggak perlu diceritakan. Membongkar aib. Aib ibunya, berarti ibunya dulu berzina. Bisa saja direndahkan. Oh dasar kamu, dasar ada hasil dari perzinaan. Na'udzubillah. Semuanya malah merendahkan. Makanya belajar itu penting. Ngaji itu penting. Bukan hanya sekedar ramenya gawe, hadir majelis apa, majelis itu, tapi nggak ada ilmu. Ini kan bahaya. Ya, menutup aib adalah kewajiban. Adapun masalah menikah mah gampang. Anda datang ke hakim, hakim sangat ngerti. Cukup isyarat hakim. Dengan surat tertulis pelan-pelan, Pak Hakim, mohon maaf saya itu tidak sambung nasab saya dengan ayah saya. Tolong nikahkan dengan cara yang cantik. Hakim ngerti. Tetap mengatakan, aku nikahkan engkau binti disebut ayahnya. Nggak ada masalah. Menutupi kamuflase agar umat tidak mengerti. Yang penting hakim ini sudah tahu bahasanya Anda bukan anaknya bapak itu. Biarpun dibinkan binti itu nggak ada masalah. Hakikatnya hakim yang tahu. Jadi indah. Makanya berurusan sama hakim yang alim kan enak. Selesai. Ada sebagian orang itu begitu. Cerita, polos, pengennya maksudnya halal. Penghalalan gampang. Ternyata menutup aib adalah jauh lebih penting. Ya, maka mulai dari Anda menceritakan, Anda bongkar aib ibu Anda. Ibu Anda telah berzina, menghasilkan Anda. Ayah suami, dan seterusnya. Apa? Akan bongkar pada suami, dan seterusnya. Semuanya pada tahu, na'udzubillah. Kepada siapapun tolong, harus mengerti ilmu ini. Gampang, Anda bicara pada ulama, dia akan memberikan solusi. Yang cantik gak ada orang tahu. Bahkan bisa saja ayah Anda tadi itu berperan sebagai seorang ayah, tapi sudah fungsinya bukan ayah. Tapi dia menikahkan, aku nikahkan engkau wahai laki-laki dengan putriku yang bernama Anda ini. Sah, tapi sebelum itu ada namanya kesepakatan untuk mentahkim. Sah, begitu mudahnya. Makanya memberitakan itu enggak boleh. Itu sebuah kebodohan. Ya. Nah, akhirnya akan direndahkan. Baik, kemudian berikutnya adalah yang lalu biar berlalu, tapi sepertinya suami Anda adalah orang baik-baik. Semoga marahnya bukan karena menyimpan hal-hal yang semacam ini. Mungkin karena hal lain, karena Anda seharian nggak menyapa, barangkali Anda tidak telepon hanya gara-gara ingin menjadi pegawai apa? Apa? Nas apa? PC, CPNS. Anda pengen jadi PPC. CPNS, Anda lupa, nggak WA, mungkin marah itu semoga karena itu bukan karena tentang ini. Dan kami ingatkan mungkin suami Anda mendengar ini, wahai suami, kalau istri Anda pernah bercerita bahwasanya itu hamil di luar nikah dari ibunya, itu yang salah ibunya sama bapaknya. Istri Anda tidak punya kesalahan, istri Anda orang baik, nggak usah dibawa-bawa. Makanya kalau mendengar, Anda harus kuat, istri Anda orang tidak punya kesalahan. Kemudian setelah itu, marah. Kita akhiri sampai di sini. Ya, Anda bertanya maksudmu apa? Anda ini keras juga rupanya. Mestinya maksudmu apa? Cerai. Akhirnya ditanya, dia mengatakan cerai. Ya tinggal kalau memang maksudnya cerai, jatuh cerai tapi satu. Mana? Anda mungkin nggak puas lagi. Apa? Cerai. Tentu yang ini adalah menjelaskan bahwasanya tadi itu ada cerai. Nggak perlu sampai jatuh cerai 2. Mungkin itu yang Anda maksudnya. Jatuh cerai 1. Karena Anda nekan lagi, apa?
Wah, Anda menyeramkan lagi, Anda mentak, ngangkat tolak pinggang lagi sambil kurang taring sedikit, misalnya takut, cerai. Apa? Cerai. Ya ini adalah menerangkan cerai yang tadi, bukan 2, bukan 3. Jadi setelah itu Anda masih punya 1, punya 2 cerai, cerainya baru 1. Karena dia mengatakan niatnya cerai, mengakhiri di niatnya. Maksudnya apa? Maksud itu niat. Dan suami Anda mengakui bahwasanya itu cerai, berarti jatuh cerai 1. Setelah itu Anda berdamai lah, tidak usah mikir yang aneh-aneh ya. Berdamai, Anda lemah lembut dengan suami. Kalaupun Anda pergi jangan lupa ngasih kabar. Biarpun Anda semangat jadi PNS, tapi tetap telepon, kabari, jangan lupa, minta maaf. Karena Anda akan banyak meninggalkan suami nanti. Ya, Anda tidak usah ikut marah kalau suami Anda marah. Marahnya biasanya karena cinta. Karena tidak pengen Anda kerja, Anda maksain kerja, bisa jadi begitu. Saya tidak tahu apa yang terjadi di rumah Anda. Ada masalah percayaan karena diakui oleh suami hanya 1. Adapun yang kedua adalah karena Anda tekan, itu adalah menjelaskan yang tadi. Berarti itu adalah bukan mengatakan cerai 3 di satu tempat, bukan, tapi cerai yang tadi. Apa? Cerai yang tadi itu maksudnya itu cerai. Biarpun diulang berkali-kali. Tapi bukan masalah jawaban ini. Yang lebih penting adalah Anda masih sah, apa Anda masih tinggal suami Anda merujuk, tapi tolong setelah itu harus damai. Ya, damai agar hidup indah. Seperti itu, Allah a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Terima kasih Bi atas jawabannya. Baik. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.